Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih semangat ya pagi ini? Udah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Bagus. Oke, hari ini apakah ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk, Nak? Indah dan Ika, Bu. Oh, kemana anaknya? Izin, ada acara. Oh, izin. Suratnya nggak di... Ada yang bawa suratnya nggak? Itu, Bu, di meja. Oh ya baik, terima kasih ya. Nggak ada lagi yang nggak masuk, cuma 2 anak aja. Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Pemanasan global. Pemanasan global. Kalau sekarang kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Kalau kalian mendengar kata pencemaran, apa yang ada di otak kalian yang terpikir? Bisa angkat tangan yang tahu tentang pencemaran itu apa? Oke, Mbak Kamelia silakan. Maksudnya zat berbahaya ke dalam lingkungan. Tuh, jawabannya tepat sekali. Yang lainnya, ada yang tahu tentang pengertian pencemaran? Di pikiran kalian terlintas itu apa? Ada yang mau jawab lagi? Gak ada? Oke, baik kita lanjutkan ya. Oke, dari keempat gambar ini, yang apa yang kalian amati dari 4 gambar ini? Pencemaran. Pencemaran apa saja yang ada? Udara, tanah, air, suara. Betul, ada 4 pencemaran yang biasa kita rasakan, yaitu pencemaran udara dari kendaraan bermotor, bermobil dan lain-lain yang terlalu padat di suatu wilayah. Lalu ada pencemaran air yang biasa kita lihat kayak di Kali Berantas yang warnanya jadi keruh, itu karena pencemaran sampah. Lalu ada yang di pencemaran tanah juga, contohnya itu ada di pasar grosir itu anak-anak di bagian belakangnya kan tanahnya itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap karena dijadikan tempat pembuangan sampah gitu kan. Lalu ada pencemaran suara yang biasa kita dengar yaitu sound horeg. Jadi suara sound horeg jadi suara sound horeg yang terlalu keras itu terkadang juga bisa menimbulkan polusi suara. Sekarang Ibu kasih pertanyaan. Jika aktivitas manusia terus menghasilkan sampah, limbah, dan asap, bagaimana pencemaran air, udara, dan tanah dapat terjadi? Apa dampaknya bagi makhluk hidup dan tindakan apa yang paling tepat untuk mencegahnya? Ada yang bisa jawab dari salah satu poin yang ada di sini? Ibu kasih poin tambahan deh. Oke, Mbak Kami mau jawab bagian mananya? Dampaknya atau upaya pencegahannya atau bagaimana sih pencemaran itu bisa terjadi? Oke, tindakan paling tepat. tindakan yang tepat. Contohnya apa Mbak Kami? Tidak membuang sampah sembarangan. Good Terus job. tidak menebang pohon secara liar. Oke, bagus. Seperti Bahlil. Gak boleh ya Allah. Gak boleh menyebutkan nama seseorang atau tokoh Terus mengurangi terkemuka. menteri itu, Bu. Iya, itu kan termasuk tokoh penting di negara. Jadi Bahlil. tidak boleh ya sama Bahlil itu. itu. Terus tidak boleh ya nama. Jawabannya sudah tepat. Seperti jangan membuang sampah sembarangan, jangan melakukan penebangan liar dan lain-lain. Karena efek dari aktivitas tersebut tuh sudah sangat banyak kita rasakan ya. Banyak sekali sungai-sungai ataupun laut yang sudah tercemar dengan adanya sampah ataupun limbah yang tidak diolah. Begitupun juga di tanah atau di daratan ataupun di udara juga. Banjir Sumatera. Nah, itu juga salah satu akibat dari aktivitas manusia juga kayak banjir, longsor dan lain-lain. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk supaya kalian itu bisa menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan itu seperti apa, mengidentifikasi jenis-jenis pencemarannya juga, lalu menyebutkan penyebab pencemaran, dampaknya dan juga menyusun upaya yang paling bisa untuk mencegah pencemaran terjadi. Oke, mari kita masuk
akan bacakan sedikit ya tentang pencemaran lingkungan. Definisi dari pencemaran lingkungan adalah benar yang dikatakan Mbak Amelia, masuknya zat, energi atau makhluk hidup ke dalam suatu lingkungan sehingga kualitas lingkungan tersebut menurun dan tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Jadi lingkungan berubah menjadi kotor, rusak, terus alamnya juga rusak, berbau, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari pencemaran. Nah, pencemaran sendiri itu dibagi menjadi 4 anak-anak, cuma nanti mungkin kita akan lebih membahas tentang 3 ini ya. Karena pencemaran suara itu terkadang meskipun ada, cuma masih bisa ditanggulangi lah. Oke, kalau yang paling marak di Indonesia itu ada 3 pencemaran yang paling utama, yaitu pencemaran udara, yang biasa kita lihat polusi yang kabutnya kayak gini biasanya di kota-kota besar, bahkan nggak usah kota-kota besar juga ada, kota-kota kecil di Kediri pun juga kerasa kan panasnya akibat polusi di jalan Doho seperti itu. Lalu ada pencemaran air, Kali Berantas itu sudah tidak berwarna jernih. Lalu ada pencemaran tanah yang bisa rasakan, ya betul, di Pasar Ronggo itu. Nah, untuk pencemaran udara itu biasanya disebabkan oleh kendaraan ataupun asap pabrik anak-anak. Lalu untuk pencemaran air disebabkan oleh limbah rumah tangga seperti deterjen, minyak, dan lain-lain yang dibuang secara asal tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Lalu ada limbah industri juga. Lalu ada juga disebabkan oleh sampah-sampah plastik. Lalu ada pencemaran tanah, yaitu disebabkan oleh sampah-sampah anorganik yang susah untuk diolah seperti plastik dan lain-lain yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa terurai atau bahkan nggak bisa terurai kalau plastik itu ya anak-anak. Lalu ada pestisida yang biasanya disebabkan oleh dari pertanian gitu ya. Jadi petani-petani itu kan memakai pupuk juga, nggak cuma pupuk organik ya. Kadang pupuk organik itu harganya jauh lebih mahal dibanding pupuk pestisida yang menggunakan bahan kimia. Oleh sebab itu penggunaan yang tidak terkontrol itu juga bisa mempengaruhi kesuburan tanahnya juga. Nah itu juga termasuk dalam pencemaran tanah anak-anak. Lalu bahan kimia kan banyak juga ya, dari deterjen dan lain-lain juga bisa menyebabkan pencemaran tanah. Lalu ada pencemaran suara, biasa ya kita udah tahu dari kebisikan kendaraan, pengeras suara ataupun mesin. Jadi kalau mungkin di minggu pagi kalian dengar senso atau mungkin ada di tukang-tukang kayu, nah itu juga termasuk pencemaran suara anak-anak, karena suaranya mengganggu waktu kalian belajar ataupun waktu kalian relaksasi. Oke, ini saja ya. Ibu akan minggu kemarin Ibu udah bagi kalian dalam 3 kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih. Baik, Ibu kasih waktu 10 detik untuk kumpul sama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sana, oke? Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah kumpul bersama kelompoknya masing-masing? Sudah? Oke. Hari ini Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok ahli. Nah, untuk pembentukan kelompok ahlinya, silakan mengambil 1 kertas. Oke, silakan ambil 1 kertas. Diingat-ingat ya kelompok asalnya ini siapa saja yang di sampingnya. Terus siapa saja temannya. Ayo silakan ambil 1 kertas. Silakan dibuka. Untuk kelompok 1 nanti berkumpul dengan kelompok 1 dan kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2 dan seterusnya. Itu kertas yang kalian pegang itu untuk menentukan kalian kelompok ahlinya sama siapa, oke? Ya Bu. Baik, kalau begitu silakan berkumpul dengan kelompok ahlinya. Terserah kalian mau duduk di mana. Ayo silakan berkumpul. 5, 4, 3. Terserah kalian mau di mana, yang nanti sama kelompok ahlinya masing-masing. 3, 2, 1. Ini 2. Yang 1 siapa? Gak masuk Bu. Ini 3 Bu. 3. Ini 3 Bu. 1. Gak masuk Bu. Jadi Vika sama. Oh iya. Naomi? 3. 3. Ini 3. Ini 1. Ini 2.
kalian diskusikan dengan kelompok ahli kalian. Lalu setelah selesai, nanti kalian kembali ke kelompok asal kalian. Lalu kalian menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok ahli kalian ya. Masih ingat kan kelompok asalnya tadi? Masih. Nah, Ibu kasih waktu diskusi selama 15 menit untuk per kelompoknya. Silakan dikerjakan dan dipahami dengan baik-baik agar bisa menjelaskan ke kelompok asalnya. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Belum berapa? Easy. Easy peasy. Itu sudah selesai. Itu jawabannya bisa kalian cari di buku LKS kalian atau buku paket yang udah kalian bawa ya anak-anak. Jangan ada yang membuka HP. Oke, HP tidak diperkenankan di kelas saya. Kami lihat, Bu. HP tidak diperkenankan di kelas saya ya. Nanti saya sita loh ketahuan. Ayo, dicari di buku paket atau buku LKS-nya. Ini kalau udah selesai gimana? Ini Oh, sudah selesai kalian berdiskusinya. Kalian kelompok apa ini, Yukon? Udah biasa sih. Bagus, bagus. Ingat-ingat ya jawabannya, nanti kalian harus menjelaskan ke kelompok asal kalian juga, oke? Oke, waktu untuk diskusinya tinggal 5 menit lagi anak-anak. Sudah, Bu, sudah. Sudah selesai semuanya untuk diskusinya? Kalau udah selesai, silakan kalian kembali ke kelompok asalnya. Dan Ibu kasih waktu 7 menit untuk menjelaskan. Tadi kalian dapat ahli apa aja ke kelompok kalian masing-masing. Ini bagaimana? Kalian jelaskan tadi kalian ahli apa, kalian jelaskan tadi kalian dapatnya apa ya. Kan kalian sudah mencatat masing-masing kan? Kalian sudah mencatat masing-masing, ayo dijelaskan ke kelompoknya. Tadi Biasa, Bu, aja. kami ngantuk.
ketahui. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu pencemaran udara. Yang pertama yaitu pengertiannya, pencemaran udara adalah kondisi ketika udara mengandung zat berbahaya dalam jumlah berlebihan sehingga membahayakan kesehatan makhluk hidup dan merusak lingkungan. Untuk faktor penyebab pencemaran udara yaitu yang pertama asap kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon monoksida dan nitrogen oksida. Yang kedua asap pabrik dan industri yang mengandung sulfur dioksida dan partikel berbahaya. Yang ketiga pembakaran sampah secara sembarangan. Upayanya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tidak membakar sampah sembarangan, menanam dan menjaga tumbuhan, lalu mengawasi emisi pabrik dan juga kendaraan. Apakah ada yang ditanyakan? Baiklah teman-temannya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham semuanya ya berarti terkait pencemaran udara. Baik, boleh ditutup. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Jadi dari presentasi kelompok 1 dan 2 dan 3 yang sudah dipresentasikan tadi, ada yang ditanyakan nggak anak-anak terkait pencemaran dari udara, air, tanah? Apakah ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Tadi coba sebutkan salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran air. Apa saja anak-anak? Mengolah Betul. Lalu untuk dampak dari pencemaran udara apa saja anak-anak? sesak napas. Sesak napas. Terus apa lagi dampaknya? Atmosfer. Oke, meningkatnya atmosfer dan lain-lain. Betul. Lalu untuk pencemaran tanah, dampak dari pencemaran tanah apa saja anak-anak? Tanah tidak subur. Oke, tanahnya menjadi tidak subur. Selain itu, Zat beracun masuk ke rantai makanan. oke, zat beracun masuk ke dalam rantai makanan. Berarti sudah paham semua ya terkait pencemaran udara, air, tanah maupun suara. Baik, Ibu akan bagikan kalian soal individu, kalian kerjakan dengan sebaik mungkin ya. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan post testnya. Ini untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. No. Wah, susah-susah sekali. Iya, karena nggak bisa dilihat ya Deo. Iya. Gua ikut. Dikerjakan sebisanya. Jangan ada yang menyontek temannya. Sok. Lo. Saya nggak ngerti. Ibu itu ada yang browsing. Siapa yang browsing? Nggak boleh. Gak boleh ada yang mengaplikasikan handphone di mata pelajaran saya ya. Oh, saya sudah. Sudah selesai. Oh, baik. Boleh dikumpulkan kalau yang sudah selesai. 101. Iya, bagus. Iya browsing nggak mau. Seuzer. Baik, nanti untuk hasil dari prosesnya dibagikan untuk minggu depan. Untuk minggu depan jangan lupa dipelajari materi selanjutnya yang ada di buku di halaman 147 ya anak-anak. Iya Bu. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun lainnya. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, yang akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa